Alhamdulillah kita lajengaken acara kaping 8. Inggih punika mauidhah hasanah dan doa. Kula aturaken dumateng panjenenganipun Habib Abu Bakar Fahmi As-Sigaf saking Solo. Waqtal sahabatina Allah subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allah la yahdi kaydal fajrin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para ustaz, majelis ta'lim manaqib Hubul Awliya. Saya hormati sahibul bait, sahibul hajah, Al-Ustaz Al-Fadil Ibnu Husain dan keluarga. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, warga yang ada di sekitar wilayah sini yang menghadiri majelis walimatul khitab untuk putra Faris, Ananda Faris, putra dari Bapak Haji Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghadiri majelis walimatul khitab, majelis yang dirayakan sebagai tanda kecintaan seorang ayah kepada putranya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita semua, majelis seperti ini harus menjadi pelajaran bahwa seorang anak memiliki hak kepada ayah atau kepada orang tua, dan orang tua memiliki hak kepada anak.
seorang anak memiliki kewajiban kepada orang tua juga memiliki kewajiban kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, ummah, memilih ibu, calon ibu yang baik. Kewajiban seorang ayah kepada seorang anak sebelum anak itu dilahirkan. Seorang laki-laki ketika dia sebelum menikah, jika dia berniat untuk mendapatkan keturunan yang soleh, harus menjalankan kewajiban itu. Ayyakhtar ummah, memilih calon ibu yang baik. Ojo berusaha-berusuh. Pokoknya dia senang, orang mikir kanan kiri, senang kalau cawe itu, kapan iso peduk, kapan iso gandengan, kapan iso bahasa Jawa Timur genggaan, pergi berdua, waliyadzubillah, sampai tes drive bareng, dicoba-coba, akhirnya menjadi ladang kemaksiatan yang diharapkan oleh iblis syaitan yang menjebak manusia. Maka kalau kita menghendaki anak yang soleh, jalankan kewajiban kita sebagai calon orang tua yang soleh. Ayyakhtar ummah, pilih calon ibu yang baik. Orang kalau mau mencari jodoh, mencari pendamping hidup, ingat istri adalah belahan jiwa. Istri adalah pembentuk aurat bagi suaminya. Istri adalah menjadi pelengkap kehidupan suaminya. Apakah engkau akan menjadikan penutup aurat tubuhmu adalah orang-orang yang buruk? Maka carilah calon-calon istri yang sekiranya mampu menutup kekuranganmu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita kalau pilih istri, boleh nggak pilih yang cantik? Harus. Tapi cantik tidak jaminan. Cantik ada masanya. Kalau masih usia 17 tahun, ketika tersenyum, semua orang terpesona. Katanya bulan pun terlihat malu dengan senyumnya. Tapi ketika usia tambah bertambah, okelah banyak manusia masih tergoda. Tapi ketika dia sudah menjadi orang tua, ketika dia tersenyum, maka bisa jadi orang takut karena dia tidak ada giginya. Artinya kecantikan fisik hanya berlaku sementara. Tapi kecantikan rohani itulah yang kekal abadi. Andai kata kita mendapatkan fisik cantik, rohani cantik, maka itulah hakikat seorang istri yang mampu menyenangkan suami. Lihatlah agamanya, lihatlah keluarganya. Karena zaman sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadirin, mungkin zaman yang sudah mulai sulit mencari calon istri yang betul-betul orisinil. Apalagi zamannya HP seperti ini. Semua penyakit banyak terkumpul di sini. Kita bisa lihat seorang anak mungkin kelihatan baik di depan rumah orang tuanya, tapi ketika di kamarnya dia bisa berubah menjadi syaitan, kumpul dengan orang di rumah. Maka mencarilah calon istri yang baik. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mendapatkan calon istri yang baik dan dia menikah dengannya, dan dia mendapatkan keturunan dari pernikahan tersebut, dia mendapatkan seorang anak, maka kewajiban orang tua yang berikutnya adalah ihsan islam,
memberikan nama yang baik, nama yang mulia, nama yang kelak mampu dibanggakan oleh orang tua. Karena kita semua ini telah di yaumil qiyamah dipanggil sesuai nama-nama kita di dunia. Apa nama kita di dunia? Di akhirat kelak ya kita dipanggil. Kalau nama kita di dunia misalnya nama kita baik, tapi kita dikasih nama-nama yang buruk, kelak di akhirat dipanggil dengan nama-nama yang buruk. Sebaik-baik nama adalah yang mengandung kalimat Muhammad dan kalimat Ubbad. Nama Muhammad atau nama yang bernama bersandar dengan Abd. Entah itu Abdullah, entah itu Abdurrahman, entah itu Abdul Qahar, entah itu Abdul Wahab, entah itu Abdillah, itu adalah sebaik-baik nama. Atau yang mengandung nama Muhammad, Mahmud, Hamid. Ini nama-namanya Nabi Muhammad SAW, atau nama-nama Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas, kewajiban seorang ayah memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban dari orang tua kepada anak adalah ayyu'allimul Qur'an. Mengajarkan anak-anak tersebut tentang Al-Quran atau tentang kehidupan beragama. Bagaimana hidup beragama yang baik. Anak-anak ini bisa menghidupi kehidupan yang sebaik-baik. Karena mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua yang telah diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan anak itu adalah contoh pribadi dari orang tua. Anak mendengar, melihat pelajaran dari orang tua bukan dengan teori, bukan dengan telinga, tapi dengan melihat. Sing dilakoni orang tuanya seperti apa, itulah yang dijalankan anak. Nek orang tuanya hobi lihat TV, anaknya lebih hobi lagi lihat TV. Orang tuanya suka main game, anaknya lebih dahsyat dalam main game. Orang tuanya suka sepedaan, anaknya lebih dahsyat dalam sepedaan. Orang tuanya suka main kartu, anaknya bisa jadi dewanya kartu. Anak itu belajar bukan dengan telinga, tapi dengan mata. Jenengan, ketika anak jenengan melihat kehidupan 24 jam orang tua, dari mulai subuh sampai tidur, itu direkam sama anak. Jadi jangan disangka. Dan anak itu daya lekatnya luar biasa. Ada seorang anak sama orang tuanya diperhatikan hubungan dengan teman-temannya. Jangan sampai terganggu. Jangan sampai terkena kotoran-kotoran ucapan-ucapan yang tidak baik. Sampai kalau ikut TPA diantarkan sama pembantunya. Pulang sampai ke rumah. Berangkat lagi diantarkan, jangan sampai ketemu sama anak-anak yang gak baik. Sekali waktu orang tuanya terlambat datang ke rumah, anaknya kumpul dengan orang lain. Pulang dari perkumpulan dengan orang lain tersebut, anak tersebut sudah menghafal 10 kalimat-kalimat, maaf, bahasanya mungkin kalimat-kalimat pisuan. Hanya 1 kali perkumpulan, nyetel 10 kalimat misuh. Tapi kalau diajarkan untuk belajar Al-Quran, hafalkan berulang-ulang. Sementara kalimat-kalimat khabith, kalimat-kalimat yang buruk begitu mudah bagi anak mereka. Maka hati-hatilah kita semua terhadap perkumpulan anak-anak kita. Siapa teman-teman anak kita? Sahabat Rasulullah SAW, seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib, pernah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul dengan anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlika.
rajai an uhfadha fika. Sehingga Sa'id bin Musayyib mengatakan, wahai anakku, aku nambah sholatku, nambah ibadahku, nambah dungoku, supaya keadaanmu lebih baik. Karena aku berharap denganmu ini Allah menurunkan kebaikan untuk diriku. Sa'id bin Musayyib mengatakan, mudah-mudahan Allah menjaga aku denganmu. Seraya beliau mengatakan dalam surat Al-Kahf, "Lakana abuhu shalih." Dan sesungguhnya ayah mereka itu adalah anak-anak ayah yang saleh. Seperti di surat Kahfi diceritakan, Nabi Musa sama Nabi Khidir itu pernah membangun rumah bagi orang-orang anak yatim dua. Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Nabi Musa ini Nabi utusan Allah, Nabi Khidir juga Nabi utusan Allah. Yang satu Rasul, yang satu Nabi. Itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah dua anak yatim. Kenapa Allah perintahkan kepada dua orang utusan Allah ini bangun rumahnya anak yatim? Dikatakan karena ayahnya anak yatim ini, dua orang ini orang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh, dua orang nabi diutus oleh Allah untuk menjaga rumah tersebut. Karena di bawah rumah itu ada harta yang harus dilindungi. Kenapa harta itu hartanya anak yatim? Kenapa harta anak yatim itu dilindungi? Karena ayahnya anak yatim ini orang-orang soleh. Saudara bayangkan, karena ayahnya soleh, itu Tuhan sampai mengutus dua orang nabi untuk menjaga harta tersebut. Padahal harta itu adalah hal yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk hal ini sama Allah diutus nabi untuk menjaganya. Kalau sudah orang tuanya soleh, maka Allah memberikan perlindungan kepada anak. Tapi kalau sudah orang tuanya soleh, maka perlindungan itu akan menjadi jaminan bagi orang itu sendiri karena tidak ada perlindungan karena orang tuanya yang soleh. Sa'id bin Musayyib meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anaknya ini. Karena anaknya ini nanti bisa memberikan manfaat kelak di yaumil qiyamah. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak itu kembalinya sahaja. Bukan kembali kepada anak itu, kembalinya sahaja. Seseorang boleh menyekolahkan anaknya dimanapun berada, mau sekolah menjadi seorang yang paling pandai di dunia, tetapi kelak kalau tidak menjadikan kuburan kita adalah raudhah min riyadhil jannah, maka percuma dan sia-sia apa yang kita investasikan kepada kita. Para guru-guru kita mengajarkan, antaranya guru Al-Faqih, juga gurunya Ustaz Ibnu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, yang beliau berada di Madinah. Beliau mengajarkan kepada kita mewanti-wanti untuk memperhatikan anak mulai semenjak dia dilahirkan oleh istri-istri kita. Semenjak engkau menikah, engkau memiliki anak, perhatikan anakmu karena kelak bisa menjadi penolongmu atau musuhmu. Jadikan anak itu menjadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak itu yang menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Dan setiap dari kita pasti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan anak-anak kita. Sampai diceritakan di yaumil qiyamah kelak seorang ayah yang rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin sholawatan, rajin hadrowan, rajin tahlilan, rajin mengikut acara-acara yang isinya dakwah ila Allah,
tetapi ketika dia akan masuk ke surga, ditarik oleh anak-anaknya dan istri. Antara orang tua tersebut dengan surga tinggal satu jengkal. Tapi sama Allah ditarik, dikasihkan tangan anaknya ini bisa narik ayah. Insifli ya Rabb, aku minta ya Allah pertanggungjawaban orang laki-laki. Dia enak-enakan di masjid, dia enak-enakan sholawatan, dia enak-enakan di majelis ilmu, sementara saya dibiarkan keluyuran di jalan, sementara saya dibiarkan mengikuti acara-acara kemaksiatan, sementara saya dibiarkan untuk hidup di dalam gelimang dosa. Istrinya pun juga akan menuntut, ya Allah, dia tidak pernah mengajariku sedikit pun tentang agama. Aku dibiarkan membuka kerudungku, aku dibiarkan berhubungan dengan orang lain, aku dibiarkan untuk hidup dalam merasani orang, dalam ghibah, dalam namimah, dalam kehidupan kemaksiatan. Dia sama sekali dia sibuk dengan ibadah. Orang laki yang sudah mau masuk surga ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak istri. Ini yang terjadi. Tetapi kebalikannya Bapak Ibu, kalau si anak itu soleh, orang tuanya bukan orang yang soleh, anak tersebut ahli ibadah, orang tuanya ibadahnya setengah-setengah, anak tersebut membentuk keluarga yang mendirikan syariat Allah dan syariat Rasul, anak tersebut menjadi panutan umat, anak tersebut menjadi contoh bagi masyarakat, anak tersebut tempat menimbanya ilmu, anak tersebut tempat menunjukkan manusia ke jalan Allah. Walaupun orang tuanya orang yang biasa-biasa saja, kelak di yaumil qiyamah orang tuanya diangkat oleh anak tersebut. Anak menguntungkan orang tua. Kalau orang tua bisa dirugikan dengan anak, jangan sampai kita terjebak. Maka akhwani, para hadirin, jangan kita gambling sama anak. Terutama betul zaman sekarang, zaman fitnah. Kadang orang tua capek dengan keadaan anak-anak dikasih HP. Yes, daripada bertingkah yang tak kayak HP. Padahal HP ini racun bagi anak-anak kita. Terus biar no main game. Saya pernah menemukan di dalam HP permainan gamenya anak-anak TK. Apa ya, baby game, game kelas bayi, gamenya bayi, isinya cuma balon, jalan, ya. Terus apa lagi, bebek jalan, kucing jalan, ada iklan tampil di situ, iklan perempuan-perempuan telanjang. Bayangkan, ini misinya apa kita nggak tahu. Mungkin syaitan pun tidak punya ide terhadap yang buat game ini. Kok bisa masuk ke iklan yang seperti itu di gamenya anak-anak bayi, anak-anak playgroup, anak-anak kelas TK. Apalagi game yang sudah anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Game tembak-tembakan. Ada adegan-adegan yang tidak pantas ditampilkan, dan itu tidak terkontrol oleh orang tua. Apalagi oleh orang tua seperti kita yang gagal sama game. Terus biarlah anakku main game, yang penting anteng. Kan gitu orang tua saya. Terus jangan, aku pena, aku sudut, bisa merokok, bisa membeli kopi, pena, nyawang dalam. Tapi kita sedang meracuni anak kita dengan game-game terus. Ini jahat itu, Pak. Ini jahat. Ini dikatakan fitnatul dahma, katanya. Fitnatul dahma alladzi latama ala kulli wajhi insan fi akhir zaman. Fitnah HP ini dikatakan alat yang akan menerpa semua wajah di akhir zaman itu HP ini. Saudara bisa lihat, siapa zaman sekarang sih nggak duwe HP? Semuanya HP. Dan HP ini semua menjadi jujukan siang sore malamnya orang. Uang kumpul, uang limo, uang enam. Daerah sini mungkin Masya Allah orang-orangnya jangan hampir. Saudara kalau masuk ke
restoran-restoran atau tempat-tempat tongkrongan anak-anak muda atau orang-orang di daerah sono gitu, itu kadang orang 5, orang 6 kumpul, ketemu, jebrek, sepi dari suara. HP yang HP. Padahal orang ketemu selama setahun, 2 tahun, begitu ketemu, ngobrol gitu, HP. Dan semuanya hidup dalam bayangan. Jika orang tidak punya filter, anak-anak kita tidak punya filter, semuanya lolos begitu saja, pasti akan rusak. Kita sekarang, zaman sekarang, orang tua tidak boleh buta terhadap teknologi. Harus tahu teknologi. Harus mengerti apa yang dilihat anak-anak kita. Jangan dikira anak kita di kamar diam dengan HP-nya itu tenang. Tidak, itu sedang rusak dia di HP di kamar. Maka hati-hatilah terhadap fitnah yang menimpa anak-anak kita. Majelis yang seperti ini, dilayakannya majelis walimatul khitan, mengundang anak-anak, di situ ada hadrah, di situ ada maulid, di situ ada perkumpulan-perkumpulan dzikir, di sini ada mau'izah, di sini dilihatkan wajahnya orang-orang soleh, itu jadi kerekam anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah aset yang paling mahal yang Allah berikan sama kita. Selain jiwa kita, anak-anak kita adalah aset termahal. Jangan sampai kita terjerumus dengan fitnah tersebut, akhirnya membiarkan anak-anak kita menjadi rusak. Khitan adalah gerbang kedewasaan yang biasanya dilakukan kalau di dalam fikih biasanya tidak ada umur tertentu anak berkhitan usia berapa. Tetapi disebutkan bahwasanya manusia yang pertama berkhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa khitan ini adalah di mazhab Syafi'i wajib. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua tidak wajib. Pendapat yang kedua tidak wajib. Karena apa? Khitan ini bagi laki-laki menjadi wajib kalau di pendapat Imam Syafi'i itu karena tempat untuk membersihkannya najis. Dipotong bagian kulit di atas kemaluan laki-laki tersebut. Supaya apa? Tidak ada najis. Karena kalau terkena najis, maka otomatis tidak sah sholatnya seseorang ketika ada najis di dalam kemaluannya tersebut. Bahkan sebagian mengatakan bisa memutus safnya sholat. Ketika safnya sholat dibentuk, di situ ada yang satu belum khitan dan di situ ada najis, belum memutus safnya sholat. Maka khitan itu menjadi wajib di mazhab mu'tamad Imam Syafi'i. Gimana kalau belum khitan sampai usia dewasa? Wajib kalau apalagi dia sebelum masuk usia akil balik. Yang paling bagus supaya anak itu tidak terlampau merasa sakit adalah 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Tapi umumnya orang Indonesia kelas 1 dan kelas 3 dan untuk adik kita Ananda Faris di kelas 6 ini yang biasa maklum di orang-orang kita diadakan khitan anak usia kelas 6 sebagai tanda bahwa memberikan tanggung jawab bahwa setelah ini semua nilai ibadahmu sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sebelum khitan mungkin ada najis yang menempel. Karena orang kalau ada najis yang menempel di badannya atau najis yang menempel di pakaiannya atau najis yang menempel di tempat ibadahnya, maka dianggap dia meninggalkan ibadah tersebut dan dia terkena dosa meninggalkan ibadah tersebut. Karena ibadah itu ada 2, ada disahnya ibadah, ada diterimanya ibadah. Kalau sah ibadah itu bagaimana? Yang bicara fikih. Fikih itu apa? Bersih dari najis di tempat sholat, bersih dari najis di tubuhnya, bersih dari najis yang ada di sekitarnya, maka dia sah. Kemudian diterima ibadah dengan gimana? Dengan khusyuknya sholat, ikhlasnya sholat, lillahi ta'alanya sholat, lillahi ta'alanya ibadah, itu diterimanya ibadah.
Makanya disebutkan inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya as-shalah, bukan inna sholatan, tapi ada alif lamnya. Artinya nggak semua sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat bagaimana yang mencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat yang diterima oleh Allah itu yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Berapa banyak orang sholat tetapi masih berbuat maksiat? Allah yang membenci dino, tapi yang kerap nyelkit omongannya rapena, suka nyakiti tetangga, nek utang atau bayar, nek utang gampang lali, pempelangan duwe wong. Jadi walaupun dia orang ahli sholat, tapi kalau dia masih seperti itu berarti sholatnya nggak beres. Karena kalau sholatnya beres, pasti Allah Subhanahu Wa Taala buat dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khitan adalah sarana bagi seseorang untuk menjadikan sholatnya sah dan menuju diterimanya sholatnya orang tersebut. Jangan sampai seseorang untuk tidak berkhitan. Walaupun di madhab lain tidak mewajibkan khitan. Jika ada seperti kemarin dahulu, ada seseorang dia punya penyakit sehingga tidak bisa berkhitan. Dia mengikuti pendapat itu. Tetapi jika memungkinkan dia berkhitan, maka dia diwajibkan untuk berkhitan. Karena itu menyelamatkan dia dari membersihkan najis. Karena kalau dia tidak berkhitan, setiap dia beristinja, dia harus membersihkan bagian dalam dari tempatnya khitan. Lebih sulit, lebih mudah dia berkhitan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling menjadi kebahagiaan seseorang adalah ketika anak tersebut setelah dia melalui proses penyiapan menjadi seorang anak yang siap untuk dewasa adalah membekalinya dengan ilmu. Orang tua mengajarkan kepada dia ilmu agama. Sekarang ini kita harus mikirkan, jangan kita beri saja anak kita dengan ilmu-ilmu umum. Harus ada ilmu yang mengajarkan tentang ilmu agama. Bagaimana sholatnya? Usahakan kita sebagai orang tua mengajarkan pertama kali kepada anak kita bacaan Al-Fatihah itu keluar dari orang tuanya. Minimal untuk bacaan Al-Fatihah itu diajari orang tuanya. Untuk bacaan yang lain boleh guru-gurunya. Untuk Fatihah minimal orang tuanya. Karena orang tua kalau dia sudah mengajarkan Fatihah kepada anak, insya Allah setiap anak itu melantunkan Fatihah, orang tua mendapatkan pahala. Anak itu sholat, orang tua mendapatkan pahala. Anak itu membaca tahlil, orang tua mendapatkan pahala. Minimal sampai para habaib, para guru-guru kita itu selalu kalau datang di satu majelis, satu kota, anak yang ada di situ ditanya, ayo kamu coba baca Fatihah. Siapa yang mengajarkan Fatihah kepada? Apakah ayahmu sudah mengajarkan Fatihah kepadamu? Dicek bacaan Fatihahnya supaya ketika sholat betul-betul huruf tajwid dalam Fatihah benar, sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam fikih di dalam pembacaan Fatihah, karena itu termasuk dengan sholat, hukumnya sholat. Kalau sudah anak tersebut dari mulai kecil ditata oleh orang tua untuk belajar agama yang baik, kewajibannya kepada Allah baik, maka kewajiban kepada manusianya pun akan mengikuti baik. Maka apa yang dilakukan oleh akhina Al-Ustaz Haji Ibnu mengadakan acara ini sebagai niat yang baik untuk meniatkan anak beliau menjadi anak yang saleh. Dan kita yang hadir di sini menjadi saksi, insya Allah mendoakan bahwa acara prosesi kita sebagai awal bagi Ananda Faris untuk menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, menjadi anak yang mudah untuk mendapatkan ilmu, menjadi anak yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, dan cita-cita dari orang tuanya menjadi seseorang yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Apalagi kalau manusia itu memberikan ilmu kepada orang lain. Apalagi manusia itu memberikan jawaban bagi masalah orang lain.
Apalagi manusia itu menjadi tuntunan bagi orang lain. Karena banyak sekali orang sekarang hanya menjadi tontonan dibandingkan tuntunan. Yang dibutuhkan adalah tuntunan. Ketika anak itu menjadi contoh, menjadi suri tauladan, maka orang tuanya pun menjadi pahala. Ketika anak itu menjadi ulama, menjadi seorang guru, maka orang tuanya di alam kubur akan menjadi konglomerat akhirat karena mendapatkan pahala dari anaknya yang berjuang di alam dunia. Maka jadikan kubur kita seperti yang dilihatkan oleh seorang tabi'in tadi, Sa'id bin Musayyib, bahwa aku meminta keselamatan kepada Allah melalui engkau, wahai anakku, yaitu apa? Dari engkau akan memberikan kenikmatan kepadaku di alam dunia dan di alam akhirat. Ingat, sebagai pesan terakhir, masa hidup kita di dunia hanya sebentar. Apa yang akan kita bawa? Ini perjalanan panjang. Orang sebentar lagi kalau masuk musim mudik lebaran, kalau nggak corona, itu orang mau pulang kampung, itu mempersiapkannya waktunya itu panjang. Bulan Ramadan, bulan Rabiul Tsani atau Jumadil Awal itu sudah mempersiapkan. Aku ini arep mulai, aku arep bawa iki kampung, mulai simbah ning kampung, mulai bapak ning kampung. Persiapannya jauh untuk pulang kampung. Setelah waktunya pulang kampung, bulan puasa dia pulang kampung dan lebaran di kampung halaman. Setelah selesai lebaran kupat, dia kembali lagi ke kotanya, dia kembali. Pulang dari tempatnya pulang kampung. Itu persiapannya 3 bulan, 4 bulan sebelum dia pulang ke kampung halamannya. Sedangkan kampung halaman kita ini adalah akhirat. Yang tidak ada lagi kembalinya ke alam dunia. Apa yang akan kita bawa ke akhir? Apakah kita hanya mempersiapkan seadanya? Amal kita sudah seberapa besar? Marilah kita persiapkan pulang kampung kita ini dengan menanam benih-benih. Apa benih-benihnya? Di antaranya anak-anak yang soleh. Anda bayangkan kalau Anda masuk di dalam alam kubur, anak Anda mengajari manusia untuk sholat. Anak Anda mengajari manusia untuk bersedekah. Anak Anda mengajari manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Anak Anda mengajari manusia tata cara pernikahan. Anak Anda mengajari manusia untuk berzikir. Anak Anda mengajari manusia untuk berwudu. Anak Anda mengajari manusia membaca Al-Quran. Itu Anda di alam kubur dapat pahala terus siang dan malam. Sampai hari kiamat, pahala ditumpuk oleh Allah, terus itu mengalir. Apa yang diajarkan oleh anak Anda kepada orang lain mengamalkan, mendapat pahala yang kembali kepada orang tuanya. Orang lain itu mengajarkan ke orang lain lagi, kembali kepada orang tua yang awal. Orang itu terus berpindah, ilmu itu pindah dari satu orang ke orang lain. Ketika mengamalkan, maka ilmunya bermanfaat bagi si ayah yang pernah mendidik anaknya menjadi soleh. Tidak rugi seseorang yang menyekolahkan menjadikan anaknya kiai. Nek sarjana wis oke Pak nganggo. Nek kiai sampai sekarang nggak ada yang nganggo. Malah saya jadi wakil presiden. Kiai itu adalah contoh manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang tua yang anaknya menjadi guru agama, jadi kiai, menjadi syekh, pasti orang tuanya senang dengan itu. Jangan spekulasi. Kalau kita punya anak berjumlah, punya anak 3, punya anak 4, 1 jadikan orang ahli agama. Jangan semuanya boleh jadi dokter, boleh jadi tentara, boleh jadi polisi, boleh jadi apapun. Tapi 1 anak kita harus menjadi seorang yang ahli agama. Karena apa? Dia bakal yang menjadi penunggak kehidupan bagi saudara-saudara. Dia kelak yang akan menularkan kebaikan kepada orang lain. Dia kelak yang akan menjadi rujukan orang lain untuk bertanya masalah. Maka mari kita niatkan untuk kita menyelaraskan kehidupan di dunia ini melalui anak-anak kita. Kita dekatkan anak-anak kita dengan majelis ilmu. Kita gandeng, kalau ada majelis ilmu, kita ajak mereka.
Kalau ada majelis yang mendekatkan diri kepada Allah, kita ajak. Kita gandeng dia ke masjid. Kita gandeng dia ke majelis maulid. Kita gandeng ke tempat majelis ilmu. Kita tunjukkan wajahnya orang-orang soleh. Yang orang kiai, orang habib, orang ulama datang. Itu temukan anak-anak kita. Biarkan wajahnya, dia melihat wajahnya orang soleh. Karena orang soleh itu kalau wajahnya dilihat dan dia melihat wajahnya anak kita, cahayanya itu masuk ke dalam jiwanya anak tersebut. Kok bisa? Bisa. Saudara tahu peristiwa Nabi Muhammad dilempari di Taif. Itu Nabi Muhammad dilempari di Taif. Diusir dari Taif sampai berdarah. Jibril datang, malaikat penjaga gunung datang, mengatakan, ya Rasulullah, apa perlu di gunungnya Taif kami balik? Katanya Rasulullah SAW, aku berharap dari mereka semua akan keluar manusia-manusia menjadi pembela. Karena apa? Orang-orang Taif melihat wajahnya Rasulullah. Dan Rasulullah berharap dari sulbi-sulbi mereka keluar pembela-pembela Nabi. Akhirnya benar. Di akhir usia Rasulullah SAW, berapa banyak sahabat yang lahir dari wilayah Taif. Karena apa? Tatapan wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang-orang soleh datang di wilayah kita, temukan anak-anak kita. Suruh menatap wajahnya orang soleh. Wajahnya orang soleh itu wajah yang bagaimana? Wajah orang soleh adalah wajah yang jika engkau melihat wajahnya mengingatkan kepada itu wajahnya orang soleh. Kue nyawang, wijiknya orang, tambah sumpah, nah itu wajahnya soleh. Tapi kalau kamu lihat wajahnya orang tersebut, hatimu tenang, hatimu mengingat Allah, hatimu terasa tentram, pastikan bahwa itu adalah wajahnya orang soleh. Kalau engkau datang di kotamu, ada benar, ada fulan, ada syekh fulan, ada ulama fulan datang, ajak anak-anak. Jangan kamu sendiri yang berangkat, gandeng mereka, pertemukan mereka, suruh salaman mereka, suruh minta doa mereka. Apalagi kalau orang-orang itu adalah tergolong ma'ruf sebagai orang-orang wali bin auliyaillah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dahulu pernah hidup Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Sahib Gresik, yang sekarang makamnya di makam Masjid Jami Gresik. Ketika masa hidupnya adalah Sahibun Nadhar. Orang-orang kalau beliau datang, orang-orang membawakan anak-anaknya untuk bertatap wajah dengan beliau. Supaya apa? Mendapatkan doa keberkahan. Karena nadhar, penglihatan orang-orang soleh itu doa. Orang soleh itu kalau melihat manusia yang lain, itu doa hatinya kepada Allah. Makanya kita ini, di antara ajarannya orang-orang soleh, supaya menjadikan anak kita soleh, itu kalau melihat anak kita, setiap kita menatap wajahnya anak kita, itu kita suruh doa. Anak kita pulang sekolah, kita melihat wajahnya, kita berdoa, iki arek bocah soleh. Anak ini keluar dari kamar mandi, kita melihat, ini bocah soleh. Anak ini mau tidur, kita melihat wajahnya, kita doakan, ini anak adalah calon menghafal Al-Quran. Ini adalah anak yang calon menjadi tempat rujukannya manusia nanti kelak ketika dia sudah dewasa. Ini adalah anak ahli surga. Ini adalah anak yang menyenangkan orang tuanya. Ini adalah anak yang membuat gembira Rasulullah SAW. Ucapkan doa-doa itu ketika kita melihat anak kita. Jangan lepas. Karena kita nggak tahu kertekan hati mana yang didengar oleh Allah. Kalau kamu melihat wajah anak, langsung doa. Walaupun anak itu menyebalkan. Namanya anak, nggak menyebalkan itu nggak mungkin. Pasti anak itu menyebalkan. Apalagi kalau sesuatu nggak dituruti. Kita gregetan. Tapi tetap kita harus doa. Karena insya Allah di antara berapa tahun perlakuan kita kepada anak kita berdoa untuk anak kita pasti ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menghardik anak kita dengan makian-makian yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang buruk. Salah guna soleh guru-guru kita, kalau melihat anak kita menjengkelkan, apa panggilannya? Allah yahdi.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada Allah yahdi. Jangan dimaki-maki kambing lu ini. Karena hewan dus lu ini. Lah gue apa nih? Nah, Pak aku ada hewan dus, gak apa-apa. Makanya itu ada. Sampai dahulu ada cerita, entah ini benar apa tidak. Salah seorang ibu di Mekah, itu tidak kuat sama anaknya yang terlalu nakal. Dari sebelnya sudah tingkahnya isinya nakalnya sempurna. Segala pecah belah di rumah itu mungkin dari pecahin kabel. Buat orang tuanya jengkel. Dari jengkelnya ibunya itu ketika mengucap kepada anaknya, dia mengucap itu ya kalimatnya kena. Nah, ibu is pegel bahasa Semarang ini. Ibu pegel, tak gimana lo jadi imam masjid itu. Itu nak lo jadi imam masjid. Rupanya ucapan sang ibu ini dari hati. Di situ Allah mendengar atas ucapan ini. Dan akhirnya Allah tahqiqkan ucapan tersebut dan anak ini menjadi imam Masjidil Haram. Nah, itu seperti itu. Nek anyel karo bocah, ingat loh. Ojo malah ditisui, ojo malah di hewan-hewan itu. Maka mulai hari ini kita punya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Maksudnya ada yang punya cucu, ada yang punya anak, termasuk menantu kita, mertua kita, bisa kita mendoakan setiap orang yang kita lihat, terutama anak-anak kita. Dia apapun aktivitasnya, berbuat apapun kita, setiap mata kita memandang kita, dan itu insya Allah akan memberikan hasil. Dan banyak sekali orang berhasil merubah kondisi anaknya dengan metode ini. Dan ini bukan metode yang sulit kalau kita biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penanda waris pendidikan yang soleh dan orang tuanya diberikan kemudahan dalam mendidik. Acara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga anak-anak kita, semua keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang membahagiakan keadaan kita, orang-orang yang membahagiakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dijadikan anak-anak kita anak yang mudah menjalankan ibadah, mudah mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan di dalam menuntut ilmu, diperingatkan membaca Al-Quran, dimudahkan lisannya untuk berzikir, dijaga akhlaknya, dijaga penglihatannya, dijaga tangan dan kakinya, dijaga seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan, dijauhkan dari fitnah akhir zaman, dan kita semua keturunan kita dijadikan anak-anak yang mampu membanggakan kita di hadapan Allah dan Rasulnya, dan kelak di yaumil qiyamah anak-anak kita mampu memberikan kebahagiaan buat kita, dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi hisab wala adab wala iqab bi jahi habibina rabbul arbab habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat hajjan kana hadha jam'an far'una wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makatanlah kalawau acara mau'idhah hasanah ingkang sampun dipun sampaiaken dumateng panjenenganipun Habib Abu Bakar Fahmi As-Sega saking Solo. Mugi-mugi pinarana berkah barokahi manfaat-manfaati fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo ing dalu punika kita tutup kanthi kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula cekapi semanten kok bilih wonten enten kelentaren pun anggen kula matur kula nuwun agung pangapunten. Saking kula cekapi semanten sugeng kekondoran kanthi selamat wilujeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.